Allah, Allah, mudah-mudahan Allah yang cakep ya. Nah, kalau sudah ada gede dikit, kenal nggak nama Nabi kita? Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abahnya siapa? Abdullah, ibunya Aminah, lahirnya di Mekah. Kemudian dapat risalah menerima kenabiannya di mana? Di Mekah. Habis itu hidahnya kemana? Itu wajib ya. Makanya para ulama Indonesia ngarang tuh kalimat tadi, lahir baginda Nabi di Mekah, dibesarkan baginda Nabi di Mekah, diutusnya baginda Nabi di Mekah, terus hijrah baginda Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, wafat baginda Nabi di Madinah, dikuburnya baginda Nabi di rumah Siti Aisyah masyhurnya. Ya, dari anak kita maksudnya berada cucu juga udah mulai ngantren anak cucu apa namanya? Cici. Anak cici juga udah mulai anak cici. Ya udah kebanyakan lah. Kita harapkan anak-anak kita, cici kita, keturunan kita semuanya. Bahkan kalau kita melihat harapan Nabi, seluruh umat Islam insya Allah berada di dalam surga ya. Sekali lagi jangan suka nyumpahin orang makin neraka walaupun perbuatannya begitu dosa, tetap doain supaya tobat akhirnya masuk surga. Jangan mengancam-ancam, kalau lu kurang ajar sama gua suruh hoki malu, jangan. Ada kayak begitu, mati kafir lu kalau lu nggak sama gua, jangan. Gak boleh ya. Jangan mentang-mentang siapa namanya cucu Kibuyut atau cucu para wali. Hati-hati lu, gua anak wali ini. Kalau nggak sama gua lu ke neraka. Wah, bertentangan banget sama Nabi. Sejahat apapun orang, yuk kita doain supaya sadar. Akhirnya mereka masuk surga. Gampang mereka mah, kita aja dulu. Kadang-kadang orang suruh ke surga, lu ke neraka, gara-gara lu tak melati. Ada yang begitu. Ini juga sama, gara-gara nggak tahu udah pembini lah, udah biarlah ngomonglah, udah ngomong dulu serak udah. Ini namanya angin Jawa ini masih ada kayak gini Jawa ya. Angin apapun paling gerah. Saya bingung nih, hijrah ya. Hijrah merupakan sesuatu yang sangat-sangat memberatkan baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi beliau tuh lucu ya orangnya. Seberat apapun kalau udah perintah Allah jadi ringan, cakep. Berat banget itu sholat subuh. Berat nggak? Berapa kilo? Tapi kita perintah Allah, ya gimana sih ya? Jadi berangkat dari rasa cinta. Udah cinta banget ke Allah, kayaknya walaupun perintah itu berat, jadi terasa ringan ya. Apa kata anak kulon? Love is blue. Love is blue. Everybody in love is blind. Kalau itu boleh ngapalin, ada bahasa Indonesia. Kalau tidak ada cinta, berat jadi ringan. Ya kan? Apa sih? Kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia. Wow, jauh amat. Kagak jangkau mau jadi. Ya gimana sih kalau ibu disuruh sama sang kekasih, kayaknya nggak ada berat ya. Ya bapak-bapak itu udah sama, jadi cintaku padamu. Kalau perlu lautan itu seberang gunung kan udah tinggi. Sampai ke hidayah dan gol copot.
Inilah karakter yang dimiliki oleh junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Ada hibbu Makkah, ya Allah, saya ini cinta banget kepada Makkah sebab fiha wulidtu, di situ saya dilahirkan, wa fiha ummi wa fiha abi, semua keluarga di Makkah. Haruskah saya hijrah? Kata Allah, hijrah dulu demi keselamatan. Istilahnya sekarang kalah untuk menang. Berangkat Nabi, berangkatnya kayak kita dijemput. Aku kiri kanan, makanan buat tengah dan siapin, rest area udah sama-sama di booking. Nabi berangkat malam-malam berdua Sayyidina Abu Bakar di gemung, akhirnya berdua ngumpet dulu di Gua Hira. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang terjadi? Subhanallah, orang kafir udah ada di pintu gua. Andai mereka, kata ahli sejarah, andai di antara mereka ada yang pengen kencing jongkok, pasti Nabi sama berdua Sayyidina Abu Bakar kelihatan. Luar biasa. Sedih, haninan, apa namanya? Taruh ke Makkah, wa qalbuhu hanin. Sementara beliau tinggalkan Makkah, hatinya sangat merindukan. Ya? Tidak dilaksanakan. Kenapa sebabnya? Sering saya ngomong, orang yang korban buat Allah nggak pernah korban, percaya nggak saya? Korban buat Bapak iseng-iseng ya, iseng serius ya. Bapak jangan serius ya. Malam-malam orang-orang Bapak pada tidur, Bapak korbanin mata Bapak melotot buat mandi, coba dan rasain pagi-paginya. Jangan kembali. Waduh, kalau nggak tidur besok kelengan, goblok. Justru kalau lu kagak tidur kena tahajud, pagi-pagi subhanallah, matahari begitu cerah terasa, rezeki dimudahkan oleh Allah, urusan jadi gampang. Itu janji Allah. Jangan tanya dokter geblek. Ya saya katakan dokter geblek ya, kalau dokter bisa nggak berani. Oh tidur jam 9, terbangun setengah 7 kan geblek. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Subhanallah, orang yang beriman itu kalau sempurna qalilan sedikit banget tidurnya. Jam 9 udah ngorok, jam setengah 5 belum bangun kebangunan. Ada yang begitu di sono di Hongkong jauh. Usahain ya kalau bisa mah, kalau belum jam 12 jangan tidur, jam 1 sampai jam 2 tidur, dan jam 3 bangun lagi cakep. Kapan kita bisa punya rumah buat seperti itu? Karena susah ya. Sekali lagi saya katakan, man dhaha lillah, orang yang berkorban untuk Allah, lam yakun mudhahha, dia tidak akan pernah dikorbankan. Sebenarnya ingatnya Nabi Ibrahim disuruh apa? Nabi Ibrahim suruh apa? Suruh membunuh anaknya Nabi Ismail. Mana anak apa itu? Anak yang kalau bahasa Belanda, anak yang dikepengenin ya. Emang ada anak yang gak dikepengenin? Saya terus itu. Ini anak dan yang dikepengenin sama bapaknya. Lama yang lima? Dia bilang apa? Udah anak saya habis biar enak. Tapi itu beresiko loh. Jadi Nabi Ismail kalau mengumpamain ya, Nabi Ismail itu anak kesayangan Nabi Ibrahim. Ya sama sayang, cuman ini istilah aja lah. Seperti ibu-ibu bapak-bapak, oh dia mama. Nah emang anak selingkuhan. Ya anak mama lah semua. Cuman mungkin mamanya rada lebih cintanya kepada itu Nabi Ismail. Kata Allah, ya bunayya, Al-Quran tuh atas nama Ibrahim ya. Ya bunayya inni ara fil manam anni almahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni in
Kenapa ayahanda? Ayahanda tadi malam mimpi ayahanda. Ini adalah perintah sebab ayahanda Nabiun minal anbiya, termasuk Nabi. Engkau Ananda sebagai anak kesayangan, tapi Abah semalam dapat perintah buat buat ngebunuh. Apa sih yang enak yang ngebunuh ya? Untuk mengorbanin engkau ayah Ananda. Gimana Ananda? Anandanya juga cakep, ayah Anandanya soleh, Anandanya juga soleh. Begitu disuruh mau dibunuh, nggak ada ngejawab. Kalau disuruh jangan tahun ini Pak, belum siap saya. Memang sekarang mau ngapain? Mau jadi dulu dah, baru besok pesantren. Ya, aku udah kenal penumpang mah kalau mau pesantren. Ayo anak-anak pesantrenin. Masih kagak mau juga, bareng dengan mereka mau bapaknya mana? Si buang lihat. Wahai Ananda, bagaimana Pak? Fangur. Coba pendapat Anda bagaimana wahai anakku sayang? Iya Rob. Spontan nggak pakai mikir. Ya abatif matu'mar. Wahai Abah, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah buat Abah. Aku siap untuk mengorbankan nyawaku sebab aku hidup dari Allah, sementara hidupku sekarang diminta Allah. Silahkan Abah. Korban kan? Apa dari korban? Enggak. Begitu udah watallahu jabin, udah mau digorok, Allah teriak, Jibril, jangan diam-diam lu. Ada hamba yang begitu nurut kepadaku sehingga dia siap berkorban dengan membunuh anaknya. Cepetan ambil kambing yang paling gede di surga. Terus jadikan pengganti Ismail. Subhanallah. Yang dipotong bukan leher Nabi Ismail, yang dipotong kambing Nabi Ismail. Selamat, bapaknya juga happy, malah sekeluarga hari itu sama-sama makan sate surga. Ada orang sate surga karena punten sate gagak, sate surga. Sate baru kali tinggal, sate surga. Aduh, gimana itu surga bayar? Ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa menikmati bagaimana indahnya sate surga ya. Udah gambar-gambar melotot-melototan kita. Enaknya bener kata Abi. Makanya itu ngambil sama gua ambil. Itu serta Bapak. Nabi kita suruh hijrah, diusir sama orang Mekah. Yang terjadi apa? Suatu saat beliau balik ke Mekah, semua musuh gemeter dan mengatakan, Mekah bagaimana engkau baik Muhammad, kata orang kafir, kalau kamu siap menerima ajaranmu yang dasarnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur, siap kami dihukum, kami siap kena sanksi. Allah, kata Nabi kita apa? Gua kagak mau kalah sama saudara gua yang diutus sebelum gua. Dia adalah Yusuf alaihi salam. Ya. Tahu cerita Nabi Yusuf? Ya, kata Nabi batal bertetap khalis. Ingat ini. Nabi Yusuf dicemplungin kemana? Ke sumur. Ya. Sama siapa? Abangnya bang, abangnya. Jangan suka ngomong jahat banget sama saya padahal abang saya. Weh, Yusuf disebut sama siapa? Abangnya, bukan nama tukang ojek. Gituin saya. Jadi kalau bapak ibu sekali mendapat kejahatan dari orang-orang dekat, emang sejarah begitu. Nabi kita yang bagus ya, pincang. Apa kalau orang bilang kuat? Jawab Pak D piyambak. Ibu lihat Nabi siapa lagi? Nabi Nuh. Yang jadi musuhnya siapa? Anak dewe, anaknya sorangan, anaknya sendiri. Siapa lagi? Banyak banget. Ini Nabi Yusuf,
yang dekat sama beliau siapa? Saudara-saudaranya, banyak tetangga-tetangganya. Makanya buat saya dimusuhin, udah ada sejarahnya. Tapi abi yang memusuhin juga dan enak. Kalau yang memusuhin saya Presiden Amerika, no comment. Yang memusuhin saya, yang sering ngopi di saya, emang bukan begitu dari Solona. Paham gak sih? Biar apa? Heran gua, adik gua sendiri ngunyap banget. Oh emang udah dari Solona begitu. Kalau diganggu sama orang dekat, kita merasa terganggu. Kalau diganggu orang jauh, aduh gak terasa. Ibu sekarang musuhan sama orang Surabaya, yang benar bilang enggak, kira-kira ganggu enggak? Kalau dua ada, lihat Nabi Yusuf. Begitu Nabi Yusuf namanya dicemplungin, itu sumur kayaknya di pinggir jalan raya. Jadi ada seorang lagi enak-enak pakai berkendaraan, Innova, ada boksi ya. Camry. Capek mas, istirahat lumayan nih mas. Ibu kita istirahat dulu, kita makan apa kayak. Katanya ada sumur. Nah ini katanya mas ada sumur nih, enak buat minum. Waktu itu kan belum ada air santri. Ini serius. Akhirnya ya dah, sini apa ambilin air. Pas dicebur, ambil kan pakai apa kan ember dan pakai karakat. Pas dicek, ini mah bukan sumur biasa, ada orang dalam. Yang bener, ayah, bunda lihat dah. Ayah bunda katanya. Coba lihat, Mimi, lihat. Ah, bohong kali Mimi, saya serius nih. Coba Mimi lihat, bener Mimi ya, uyuk kan. Mimi, kesian nih, tolongin nih. Please help him. Dia mau apa ya? Ya kali ini ceritanya diceritain dari keluarga. Selamat bisa naik. Pas naik ke atas, ya Allah, ini mau bukan orang sembarangan, ganteng amat ini orang. Persis kayak Kiai yang belum lahir. Sudah lahir kok. Banyak para santri, Rob, anugerahkan kepada saya. Bahkan tutupi wajah saya dan seluruh muka saya dengan tutup. Falamma ra'aynahu akhbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Ya. Persis setiap yang lihat kepada saya seperti orang-orang lihat Yusuf nggak sadar, disangka apel yang dipotong letakkannya jadi saking gantengnya Nabi Yusuf. Makanya banyak orang yang cuma dia ganteng banget. Ada itunya. Enggak. Serius. Langsung dari dulu jazahnya kan begitu. Mau nggak? Ya ada syarat. Syaratnya saya belum punya mobil, beli mobil. Kan ada ayatnya kan? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Begitu melihat Yesus, subhanallah, langsung tuh. Nggak kayak anak sekarang, ada takbir kalau habis berisik. Takbir, itu enggak pakai komando, Allahu Akbar. Memang disunnahnya gitu. Kalau kita dapat sesuatu yang kira-kira mengagumkan banget, Allahu Akbar, ya harus keluar gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Wa ma hadza bashar. Ini mah kayaknya ayah
bukan orang, kali ini mah malaikat. La ilaha illallah. Saya sering cerita kalau yang ngobrol. Itu guru saya pernah dulu waktu mau hadir Pekalongan, Pekalongan Jakarta ya. Beliau di tengah jalan, ya, di perjalanan, ingin buang air kecil. Terus dia bawa dengan sabun. Dia bilang saya mau kencing dulu. Kencing saya, kebetulan itu mesti kena anak kecil, anak kecil. Pas yang mulia guru turun, itu anak kecil teriak, "Ana malaikat mudhun, ana malaikat mudhun." Ngerti? Ya. Yono, weh, apa kata anak-anak? Ada malaikat turun. Kita melihat guru ketawa. Nah di situ, kalau malaikat amalin ya, oke. Ya rada ketempelan lah gitu. Masih banyak nenek-nenek adi ganteng ya. Saya kagak tahu ini gua palsu. Semua ada di Islam, semua ada. Akhirnya apa? Dibawa ke rumah, diurusin amas, apa namanya, itu pedagang. Akhirnya dibawa ke pasar. Orang dijual murah, orang ya kalau mungkin di bayangan saya ya. Kalau di kita kan apa? Jualan di mana? Jadi villa. Kalau villa ya. Orang dijual murah. Pas dilihat sama bini menteri tuh ganteng amat ini. Berapa bang harganya? Sekian. Udah nggak ketahuan. Saya beli. Diurusin sama bapak menteri sama bininya. Bikin gede. Udah jadi koper tuh pria idaman ini ya. Akhirnya datang setannya Juleha, jangan keduluan orang, biar perjakannya lu dapetin. Lupa sama suami. Ini dari zaman dulu selingkuh ada. Teringat kaget saya. Itu si Zulaikha ya, belajar fasih, bukan Joleha. Joleha mah anak kecil tuh. Zulaikha ya, Zain, Lam, Ya, Kha, Alif. Zulaikha itu yang asli ya. Akhirnya Siti Zulaikha kegoda kan sama bisikan iblis. Makanya kita baca rame-rame, a'udzu billahi samiil alim, a'udzu bi kalimatillah min hamazati syaitan sih. A'udzu billahi min rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Jujur saya baca ibu paling saya ituin waktu saya mau wudu ya, sebab ibadah pertama ya wudu. Mudah-mudahan saat wudu kita jangan sampai dibisikin iblis. Kalau dibisikin iblis ada yang kadang-kadang was-was, ada yang perasaan kagak beres. Insya Allah kalau iblis sudah sama-sama takut bisik, ibadah kita akan normal ya. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu cara mengusir setan gitu ya, supaya jangan hadir. Ternyata bisikannya pun tidak akan bisa mempengaruhi kita, apalagi kehadirannya itu langsung kalimat diajarkan Allah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau bisa ibu bapak setiap bangun tidur Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, baru alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihim. Dan saya saranin bacanya nggak usah keras-keras, antara kita sama Allah aja ya. Tapi suami tanya ya, kalau ibu mendadak peluk di Allah,
bisa bahagia masih bilang untuk stres. Padahal yang stres bukan dia, si lakinya yang kagak ngaji. Rugi aku tuh kau wow, udah setan kali itu. Pelan-pelan aja. Kalau perlu bini jangan denger, laki juga jangan denger. Antara kita aja, ya Allah, saya berlindung jangan sampai saya terkena bisikan iblis, apalagi sampai mereka hadir di dalam kehidupan saya. Apakah di waktu saya ibadah, atau saya di waktu makan, waktu minum, termasuk waktu saya dengan istri. Tolong jauhkan hamazatu syayatin, bisikan iblis, ya Allah. Ya. Hafal? Alhamdulillah, kelihatan dari jawabannya. Satu ya. Apa tadi yang saya terangin? Anak Nabi Yusuf. Ya. Apa yang terjadi? Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Hammat Siti Zulaikha udah siap melaksanakan keinginannya dengan baginda Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf pun seperti itu, sebab Zulaikha merupakan wanita cantik. Nggak dikawin menteri kalau macam emak. Cuman gini. Pak, Bu, laula arra burhana rabbi. Saat itu muncul cahaya Allah. Akhirnya Nabi Yusuf, maaf Allah, Tuan Putri, mohon maaf. Walaupun Tuhan besar kagak melihat kita, ada yang selalu melihat kita, pencipta kita. Akhirnya si Yusuf kabur. Begitu kabur sama Siti Zulaikha, dipegang jubahnya. Jangan gitu mama, aku kan udah siap banget. Maaf, nyonya besar, saya masih siap. Baik, pemuda, dengerin nih. Lu mau bukan yang hina, malah nyari. Saking kerasnya tarikan, akhirnya jubahnya sobek. Pas lagi lari-larian datang si menteri. Lah, ada apa ini? Semuanya sama aku benar dari dulu. Nggak ada istilah bagaimana maling nggak mungkin. Ngaku nggak maling? Enggak, orang kita nggak maling. Apa yang terjadi? Subhanallah. Sekarang cari kebenaran, kita cari saksi yang tidak akan pernah bohong. Ada orang ngomong, saya menteri siap jadi saksi. Orang belum bisa ngomong. Harakahullah, antaqahullah alladzi antaq kulla syai'. Kata itu baik, begini menteri, kalau seandainya jubahnya sobek di depan, itu berarti yang salah Yusuf. Kalau si jubah sobeknya di belakang, berarti salah Juleha. Lo nggak bisa begitu? Kan kalau di depan berarti Siti Juleha ngambek. Akhirnya sobeknya di depan. Kalau di belakang pasti Yusuf kabur. Cuma dipegang sama Siti Juleha. Lu tidak periksa kagak bayi. Banyak sih, ada 12 bayi itu ya. Ntar ada waktunya saya ceritain ya. Kalau ibadah dituding apa namanya buntingin orang, ada ntar saya ceritain, ada 12 ya. Insya Allah. Doain panjang umur. Ya. Akhirnya pas dilihat, ya Allah, benar anak kecil. Nah, anak kecil kan nggak mungkin bohong. Sampai ada hadis, kullu mauludin yuladu halal fitrah. Setiap yang lahir ke muka bumi, walaupun dari rahim kafirah, dari rahim zaniyah, dari rahim orang yang kagak beres, apalagi rahim yang beres, tetap keadaannya fitrah suci. Saya sudah gambarin dari terang, walaupun anak si Ahok, ya anaknya masih suci. Mungkin si Ahoknya berantakan, tapi kita doain mudah-mudahan tidak ya. Kalau lagi kan dia lagi. Mau milih saya kalau saya calon. Malah ada yang larang, jangan jadi gubernur. Nanti saya sudah ketemunya. Cuma kok ketemu lu terus. Kamu calon siapa orang yang milih?
Abi bisa jadi kiai nggak? Ya tergantung. Kalau dia lagi serius bisa jadi kiai, nggak ada problem. Cuma ada keterangan nggak seluruh ulama, walaupun sealim apapun kalau anak sudah jangan jadi imam. Cuma itu aja. Tapi itu nggak semua PRT enggak. Sebagian ya. Nah udah beda tuh mah. Saya ngomong ini kan sekarang udah beredar anak sudah di mana-mana. Malah kalau kayak artis, gua masih ngepel ngurusin anak seorang diri, bapaknya kabur, malah gua kali nikah aja di dua. Nah salah namanya itu dasar. Ada yang gitu. Ya Allah, dibuktiin bukan isi berbangga. Geblek. Di mana adanya? Nggak di Amerika itu, adanya di Jakarta. Di mana? Kecamatan. Apa? Innahu kata si suami, firman Allah tapi atas nama suami. Innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Udah rasanya inna kaidakunna azim. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Inna kaidah syaitan dha'if. Inna kaidal mar'ati karena inna kaidakunna azim. Antara dhaif dan azim kan beda. Makanya minggu ini saya banyak banget dari kata-kata. Ada lagi saya, kenapa? Nah, jebak saya kemarin. Kirain baru pacaran, gua serius minta mau bisa. Pasti tanya, udah kamu nih, wah, saja. Kamu udah nikah, kamu lagi saya. Kalau masih pacaran, mau laki itu minta saya Allah ya, minta doa Allah. Tapi kalau udah diizinin, kan jodoh yang lagi siapa? Kata Allah kenapa ikut campur sama orang yang betul dari Bali? Istighfar kayak Allah, mana kita gede masih belum. Inilah. Akhirnya Nabi Yusuf di penjara. Sekarang kalau ente nggak nurut sama keinginan saya kata Zulaikha, terpaksa saya akan penjarakan Anda. Jadi lebih baik saya di penjara daripada ngikutin apa yang Anda inginkan. Dari soalnya la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a. Jangan berzinanya, mendekatin tempat zinanya kita dilarang, sebab di situ akan terjadi kesialan, kedangkalan, apalagi sial, dangkal, suek, masih ada, apa? Kamu bersama tempat sial, dangkal, suek, apes, apes semua. Kenapa lo jadi apes? Rahel kok kalau zina, lah dia tahu dong mulai ke zina mau. Dan zina itu bukan hanya kemaluan, ada zina ain, ada zina godon, ada zina lisan, macam-macam zina. Hindari semua. Az-zina yurithul faqra. Ketahuilah bahwa perbuatan zina mendekatkan Anda kepada kemelaratan. Sial, dangkal, suek, apes. Bisa apes, bisa suek, bisa dangkal lagi. Udah itu, hindari ya. Ibu dan bapak, apa yang terjadi? Relasi kita takut kebanyakan menderita asyura ini. Itu dari kesenjangan. Masih rusak, masih sakit. Ya Allah, ya Rabb. Apa yang terjadi begitu masuk penjara beberapa tahun lalu di penjara, ada yang mimpi, ada yang mimpi ya. Ada yang mimpi dua orang, yang satu mimpinya kurang bagus, yang satunya bagus. Pada datang tuh ke Nabi Yusuf, nah ini mimpi, tapi yang ngasih takwil itu para nabi, yang mimpinya teman nabi. Ya kalau kita silahkan mimpi, tapi jangan dipakai pegangan, pegang buat sendiri, ya. Walaupun itu
ketemu baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda depan kita, kalau mimpi nggak bisa jadi hukum. Ngerti? Walaupun ketemu Rasul dalam mimpi, mimpi mah kagak boleh dipakai hukum. Contoh,